bermacam dengan kehadiran pemain Cagliari, Raja Nainggolan yang akan memperkuat tim Jakarta All Star. Dan untuk pertama kalinya, pemain berusia 25 tahun ini menginjak tanah kelahiran ayahnya, Marianus Nainggolan. How it is to be in Indonesia. Yeah, maybe I took it too long, but yeah, now I'm here and maybe late than never. No, I didn't expect it like this, but at the end, yeah, it means that they're very proud that there is one Indonesian player that plays at, we can say, high level, and yeah, I'm proud of it that the people appreciate what I'm doing. Performa apinya bersama Cagliari membuat ayah satu anak ini menjadi incaran klub-klub besar di Italia, seperti Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Gelandang asal Belgia ini terkenal dengan disiplinnya, baik dalam bertahan maupun menyerang. Bersama para pemain senior Indonesia, Raja akan mencoba untuk menghadapi pemain-pemain muda berbakat Indonesia. No special preparation, no, just this evening going to rest up. Yeah, just focus myself a little bit on the time, because I may be thinking, yeah, I'm on vacation, but I have a game tomorrow, so maybe I will concentrate myself a little bit more. Yeah, I thought about it. The problem is that when I was 19, I already played for Belgium, so I can change now. But after all, I played not so much for Belgium, so I'm a little disappointed that I choose so early, and yeah, now I can play here. Di bawah performa terbaik tampaknya Agung Supriyanto di sore hari ini. Kali ini Aliudin, Raja Nainggolan ini 7. Raja Nainggolan masuk ke Indonesia. Raja Nainggolan kembali menjadi tim nasional Jakarta All Star 1. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal, percobaan ketiga Raja Nainggolan menunjukkan bagaimana melakukan tendangan keras terukur terarah dari sini. Kemudian Adiksi tidak bisa berbuat apa-apa. Adiksi hanya melompat, tapi bola terlalu jauh dari jangkauannya, terlalu keras untuk seorang Adiksi. Ya, kita lihat bagaimana Raja Nainggolan berhasil merubah kedudukan di menit terakhir babak pertama ini. Sebuah serangkai kanannya kita lihat dan tayang ulang. Sebuah kontrol, shooting keras, back, masuk, merobek gawang Adiksi. Gagal dimanfaatkan dengan baik. Isnan Ali ditarik keluar oleh Coach Danur Windo. Masuk Gavin, pemain berusia muda, 17 tahun. Ya, kapten timnas Under 17 dan juga pemain yang sempat tampil atau bermain untuk SSB di Eropa. Genova International School dia bermain, pernah juga melakukan trial di Preston North End. Halo saja kalau kita lihat oleh M. Nasir. Jadi Saputra kali ini. Radiansyah, umpan ke depan. Yani yang dituju, kembali kita lihat sebuah kerjasama Radiansyah, masih Radiansyah. Agung, terlalu lama Agung. Yani, kembali baru masuk di babak kedua. Kita lihat cukup baik pergerakan dari Radiansyah. Yani Saputra. Betapa rapatnya barisan pertahanan di Jakarta All Star. Masih Radiansyah mencari celah pertahanan dari Jakarta All Star. Gagal lagi upaya dari para pemain tim Garuda Muda ini. Afiroka masuk ke menit ke-66, 0-1. Tertinggal tim Garuda Muda atas Jakarta All Star yang ditukangi oleh Raja Nainggolan. Gol yang sangat indah ciptakannya di menit ke-45 tadi di babak pertama. Teu Sabri. Tapak Bayu dipersiapkan di pinggir lapangan pertandingan. Bayu Pradana, pemain Persepar Palangkaraya. Raja Nainggolan. Afiroka. Sebuah umpan terobosan cukup baik, kita lihat berbahaya. Teu Sabri. Aliudin terlambat tadi menyambut umpan dari Teu Sabri. Aman dari gawang tim Garuda Muda di kesempatan kali ini. Ya, bagaimana pergerakan Teu Sabri?
berhasil membongkar pertahanan dari timnas U23, tapi agak terlambat tadi Aliuddin. Padahal ini adalah dua pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta, pernah bermain bersama-sama. Aliuddin bersama dengan Tea Musafri. Agung Prasetyo ditarik keluar oleh Coach Rahmat Dermawan, masuk Bayu Pradana. Sebuah permajaan atau pergantian yang di posisi yang sama di lini belakang dari timnas U23. Iya, Bayu Pradana masuk. Bayu Pradana yang sebelumnya di pertandingan melawan Singapura tampil sebagai starter, sekarang menjadi cadangan. Bayu saya pikir lebih punya kemampuan yang agak lebih bagus dibandingkan dengan Agung Prasetyo sebenarnya. Tapi masih harus diuji karena ini adalah pertandingan melawan tim yang skill individunya cukup bagus secara kualitas. Rocky Putirai, salah satu legenda sepak bola Indonesia, pemain yang sempat bermain di KCFC Hong Kong, menjadi pemain andalan di timnas di era tahun 90-an. Betul. Berusia 42 tahun, karirnya berawal dari Arseto Solo, tapi kemudian pernah melalang buana, pernah ke Happy Valley, Hong Kong, kemudian KCFC juga. Pemain yang sangat bersinar di eranya. Dan yang menarik adalah pemain ini sering memakai sepatu yang berbeda, kanan dan kiri. Kita masih menunggu apakah sepatunya seorang Rocky akan berbeda kembali, karena itu sudah menjadi trademarknya. Ya, Rocky masuk menantikan Tea Musafri. Ya, Rocky mungkin lebih berposisi sebagai eksekutor utama atau dia lebih sebagai target man. Berbeda, kita lihat, berbeda. Yes, Rocky, you are the best. Ya, selalu begini, kita lihat bagaimana Rocky sepatu kuning dan sepatu merah. Ya, pemain boleh punya tato sebagai identitas, pemain boleh punya model rambut sebagai identitas, tapi Rocky identitasnya adalah sepatu yang berbeda. Ada keberuntungan di sana katanya. Radiansyah, dari Firmansyah kali ini masih menjadi celah pertahanan Jakarta All Star. Agung, 1-2 sentuhan cukup baik. Gagal lagi upaya dari tim U23. Masuknya Radiansyah tampaknya memberikan sebuah warna baru khususnya di sisi kiri penyerangan dari tim U23. Iya. Sama dengan Dani Saputra. Saya pikir Radiansyah memang lebih punya kecepatan dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan di babak pertama. Posisi atau masuknya Radiansyah juga membuat Andik Firmansyah lebih punya partner sprint, baik di posisi kanan ataupun kiri. Leo, bagaimana Samsul, Aliuddin, Raja Nenggolan, Samsul Herudin, Afiroka, tidak sembarangan lawannya kali ini. Betul. Ini adalah pemain yang, katakan fisik mereka sudah tidak terlalu bagus, usia mereka sudah tua, tapi skill mereka tidak bisa dibohongi. Roka adalah pemain dengan akurasi umpan cukup bagus di usianya, dan kalaupun secara fisik dia sudah tidak muda lagi, tapi umpannya saya pikir masih akan matang. Kita lihat, ini adalah umpan dari seorang Javier Roca. Ya, offside, kita lihat Kim Jeffrey dan bersiap-siap di pinggir lapangan pertandingan. Hendro Kartiko, salah satu legenda sepak bola Indonesia, juga masuk menantikan Mukti Ali Raja. Ya, kita lihat Indonesia. Hendro Kartiko. Ini harus sebagai contoh pembelajaran. Hendro adalah salah satu pemain yang sangat baik di eranya. Hendro Kartiko bersama dengan timnas Indonesia, pernah bersama dengan Arema Indonesia, pernah bersama dengan Persebaya Surabaya, pernah dengan juga Persija Jakarta. Hendro Kartiko sekarang menjadi asisten pelatih kiper untuk Arema Indonesia. Bisa dikatakan dia adalah mentor dari kiper sekarang ini, M. Nasir, Bu. Ya. Karena M. Nasir adalah penjaga gawang di Arema Indonesia. Ya. Jadi sekarang antara guru melawan murid. Hendro Kartiko di timnas di era 96 hingga 2012 menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Andik Firmansyah, kita lihat masih Andik. 4 pemain, bahkan 5 pemain, kesulitan Andik. Joko Sasongko kali ini bersama kembali dengan Andik Firmansyah. Dani Saputra, masih Dani Saputra, bukan sebuah ancaman bagi Hendro Kartiko. Agak ragu, Dani, apakah dia mengumpan atau kemudian harus memberikan bola tadi? Umpan dari Javier Roca, kita lihat Aliuddin yang dituju. Berbahaya pemirsa. Masih ada Bayu Pradana tadi, pemain yang baru masuk menantikan Agung Prasetyo, pemain asal Persepar Palangkaraya. Keputusan tepat dari Bayu memotong Aliuddin, karena ini bola Aliuddin. Aliuddin punya kecepatan dan itu yang selama ini menjadi kelebihan dari Aliuddin, pemain yang pernah bersama Persija Jakarta dan sekarang berkuat dari Sriwijaya FC. Mungil punya kecepatan. 20 menit lagi waktu tersisa dan kita lihat Raja Nenggolan masih dipertahankan oleh coach Dan Ruindo.
Coach Danur sempat mengatakan bahwa Raja bisa main 90 menit, tapi apakah memang akan bermain 90 menit? Tapi kalau dia bintang pertandingan kali ini, maka dia akan bermain 90 menit. Ya, kita lihat sebuah umpan masuk tadi atau ke sebuah chip ball. Gunawan Dwi Cahyo tadi keluar masuk si Jabrik Nuralim. Pemain yang dikenal tanpa kompromi, keras, bahkan kadang kasar. Nur Alim, pemain nomor punggung 19. Ya, sekarang Persipasi, pernah juga bersama, ya Persipasi Bekasi, Bu. Pernah bersama dengan timnas ketika era 2000 dan 2002 juga. Gunawan Dwi Cahyo, si junior digantikan oleh sang senior Nur Alim di posisi yang sama. Jabrik, pemain yang memang menjadi andalan timnas Indonesia di eranya sebagai seorang center back handal. Karir emasnya ketika dia bersama dengan Persija Jakarta menjadi juara di tahun 2000, tapi dia juga mempersembahkan gelar juara bersama dengan Bandung Raya. Kita lihat Rocky Mutiara di sana, masih Rocky, cukup baik. Oh, Aliudin masih melambung di atas gawang Nasir. Kita lihat satu sentuhan dari Rocky Mutiara tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Aliudin. Ya, kayak kita sebenarnya bicara sprint. Kalau kita bicara sprint memang sangat susah mengharapkan Rocky harus bersprint dengan pemain. Kita lihat sebenarnya Rocky duluan, tapi karena dia tahu sprintnya tidak mungkin kemudian beradu secara konsisten, dia kemudian memberikan bola, berharap ada tendangan dari luar kotak penalti. Tapi ini Rocky masih punya sisa-sisa kejayaan. Ya. Jujur Umaro, selain Rocky Mutiara, saya punya dua idola di timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Julianto dan juga Rocky Mutiara di eranya. Saya pikir Kurniawan, kalau menurut saya, Kurniawan adalah pemain yang dilahirkan. Dia mungkin agak dikatakan tidak terlalu atau sering disipliner, tapi sebagai pemain dia punya kualitas, dia punya talenta, dan itu tidak semua pemain punya kemampuan itu. Ini yang saya katakan sebagai pemain yang dilahirkan. Dia dilahirkan mau untuk menjadi seorang pemain sepak bola, dan dia dilahirkan untuk menjadi pemain yang hebat di luar segala suara-suara yang di luar lapangan. Ya. Jabrik berikan kepada Raja Nenggolan. Melebar ke kanan, kita lihat umpan yang sempurna sekali. Oh, tidak mampu dikejar oleh Aliudin. Umpan seorang bintang. Mari kita lihat. Leo Tupamahu dibuang saja oleh Dadi Saputra. Gantian pemain Salim Aledrus masuk. Pemain berusia 36 tahun yang juga pernah berkuat Pelita Jaya, Persikota, Persib maupun Persija menggantikan Aliudin. Ya, kalau kita lihat bagaimana, ya ini adalah pergerakan. Leo Tupamahu. Oh, kita lihat Kevin tadi terlambat mengambil umpan dari Leo Tupamahu. Lebih agresif Kevin, lebih banyak dia tiba-tiba sudah ada di depan. Ini sangat berbeda dengan yang ditunjukkan Eki di awal-awal tadi. Eki lebih terlalu disiplin di daerah pertandingan, sementara Kevin lebih berani untuk membantu menyerang. Dadi Saputra, Joko Sasongko, Andi Firmansyah, tampaknya mulai terbaca. Andik Santris terlihat di tim U23 di sore hari ini. Semua serangan melalui Andi Firmansyah. Betul, Andi sekarang mulai berhadapan dengan pemain yang ketika eranya dikenal punya kecepatan, Salim Alaidrus. Pemain yang memang punya kecepatan, bisa berlari dengan begitu cepat di sektor sayap, dan sekarang bertarung dengan Andik Firmansyah. Salim Alaidrus pernah bersama dengan Persib Bandung. Kita lihat cukup baik, Rashid mampu mencuri bola dari Raja Nenggolan. Masih Rashid, melebar ke kanan. Peluang emas kali ini. Oh, terlambat kita lihat. Para pemain tim U23 memanfaatkan sebuah momentum tadi. Septiadi, Bayu, masih Bayu kali ini. Salim, Rocky Putirai, onside. Masih kita lihat bola dikuasai oleh Samsul Bahri Hairudin. Asfiroka. Samsul. Kembali kita lihat Samsul dalam kotak penalti, lepaskan umpan. Salim Alaidrus. Oh, sebuah serangan kaki kiri dari posisi yang sangat kosong, berusia 36 tahun, tersenyum dia. Salim Alaidrus memang tidak seraming ketika dia masih bersama Persib Bandung atau Pelita Jaya, tapi bagaimana dia masih berada dalam posisi yang begitu tepat. Salim Alaidrus
Tapi yang menarik bagaimana Samsul tidak memberikan bola pada Rocky Putirai. Ya. Rocky tanpa pengawalan sama sekali, tapi cenderung Samsul kemudian berkombinasi dengan Salim Alay terus. Padahal di situ Rocky tanpa pengawalan. Tapi ini sebuah keputusan. Nah, kembali kita lihat. Oh, Rocky gagal kali ini. Rocky Putirai, pemain yang cukup senior, berusia 42 tahun, tertua di squad ini. Lebih tua dari Budiman Yunus maupun Hendro Kartiko. Ingatkan saya ketika masih kecil nonton Arseto di Stadion Sriwadaribo. Betul. Rocky Putirai bersama dengan Arseto Solo. Radiansyah. Betul. Onside, kita lihat peluang dari offside. Lagi-lagi jebakan offside yang tidak mampu ditembus oleh para pemain tim U23. Ya, ini lawan yang dihadapi adalah lawan yang punya pengalaman, lawan yang punya jam terbang. Jadi kalaupun bicara speed mungkin kalah, tapi bicara pengalaman bagaimana mengatur posisi, bagaimana kemudian mengorganisasi pertahanan. Tapi saya agak berbeda keputusannya. Saya pikir Andik ketika bola diberikan, Andik tidak dalam posisi offset. Ya, Saya agak berbeda dalam penilaian kali ini posisi dari Andik Firmansyah. betul. Ada satu yang kurang Umaruh dari tim U23 ini, playmaker yang tidak seperti tim senior mereka. Belum ada playmaker handal di tim Rahmat Darmawan. Ya, ini juga sebuah persoalan lain memang. Tapi ketika mereka mengandalkan seorang Joko Sasongko, kemudian Radiansyah, kemudian kalau kita lihat juga mereka punya Hendra Adibayo yang tidak tampil dalam pertandingan kali ini. Mungkin formasinya lebih pada serangan dari sisi sayap, bukan dari sektor tengah. Lebih mengandalkan pada Radiansyah, kemudian Hendra Adibayo, Joko Sasongko lebih pada second striker, kemudian Andik juga bisa ditempatkan sebagai pemain sayap atau kemudian juga sebagai pemain tengah. Jadi opsinya mungkin lebih pada Rashid sebagai holding midfield, membantu sebagai pemain kelima di barisan pertahanan, tapi sisanya lebih pada sektor sayap. Kembali Raja Nenggolan, bersama dengan Gavin. Gagal upaya dari Gavin. Radiansyah, sangat mobile pemain yang satu ini. Joko Sasongko, tersisa 12 menit lagi waktu normal. Terlalu jauh dari kita lihat. Ya, satu pemain lagi masuk tampaknya di babak kedua ini. Salah satu pilar tim nasional Indonesia di zamannya Budiman Yunus di tahun 1996 hingga 2000 menjadi penghuni timnas Indonesia. Iya, pemain yang juga tampil bagus ketika di Piala Asia 2006, kemudian pernah memperkuat Manchester Bandung Raya, Persib Bandung, Persidafon, Persija Jakarta juga. Ini menjadi pemain yang sangat legendaris. Jadi saya pikir ini memang kesempatan yang sangat bagus untuk para pemain timnas U23 untuk belajar dari para seniornya. Bagaimana para pemain depan belajar untuk bisa lepas dari kawalan pemain yang punya pengalaman. Kemudian pemain tengah. Kita lihat Rocky Putirai. Oh, Rocky gagal kita lihat. Peluang emas dari Rocky Putirai. Kembali Salim terus. Oh, Kim Jeffrey Kurniawan membuang peluang di depan gawang M. Nasir. ini PR untuk Coach Rahmat Darmawan. Ini sebuah pelajaran bagaimana harus pemain belakang, organisasi mereka harus lebih bagus. Bagaimana seorang Rocky Putirai yang secara speed tidak ada, tapi kemudian dia bisa lepas dari kawalan, lepas dari pengamatan, dan ini berbahaya. Jadi kita lihat bagaimana Rocky begitu leluasa, Bu. Ya. Rocky Putirai masih bisa lepas dari jebakan pemain belakang, lepas dari jebakan offside. PR tentu ini untuk para timnas U23, untuk Coach Rahmat Darmawan, Coach Aji Santoso, dan tentu saja Coach Yayan Tumena. Bagaimana lini belakang memang harus diperbaiki karena barisan pertahanan memegang peranan penting dalam sebuah pertandingan. Dalam sudut kali ini, Andik Firmansyah lakukan, ditinju saja oleh Hendro Kartiko. Masih ada Bayu. Lepaskan umpan Bayu. Kita lihat, oh, Radiansyah, sebuah sentuhan kepada Radiansyah tadi. Masih jauh dari sasaran, bukan merupakan sebuah ancaman berarti bagi Hendro Kartiko. Sudah menit ke-80, belum ada gol bagi tim U23. Apa komentar Anda, Bung Maruf? Ya, ini jelas menjadi sebuah pelajaran mental bagaimana ketika sebuah tim tertinggal dan mereka harus bisa melepaskan diri dari ketegangan. Karena ini adalah pemain muda yang tentu jam terbangnya sangat berbeda. Tapi ini masih uji coba, ini masih ada waktu untuk terus berbenah. Masih ada beberapa uji coba lain yang melawan Singapura. Dan ini bisa menjadi pembelajaran juga nantinya bahwa mereka sekarang melawan tim yang lebih punya pengalaman, tim yang lebih punya ketenangan, dan tim yang
secara persiapan minim, tapi mereka dibekali pengalaman mereka dan kualitas individu mereka. Salim Ali terus, Averoka, umpan terobosan masuk pada Rocky Putirai tadi. Gagal. Tapi dikatakan penjaga gawang M. Natsir. Jago masal Arema Indonesia berusia 20 tahun. Rashid kali ini. Joko Sasongko. Umpan jauh ke depan. Andik yang dituju. Kita lihat sebuah serangan langsung dari Andik Firmansyah. Masih tergeletak Andik Firmansyah. Pemain yang bertabrakan dengan Leo Tupamahu tadi. Bermain dengan speed dan juga determinasi yang sangat tinggi seorang Andik Firmansyah. Ya, kalau kita lihat daftar susunan dari Jakarta All Star, hampir semua pemain sudah diturunkan. Hendro Kartiko sudah turun, kemudian Kurniawan sudah turun, Rocky sudah diturunkan. Saya pikir tinggal para pemain timnas U23, belum semua pemain sepertinya diturunkan. Jeffrey menjadi back kiri di pertandingan kali ini dengan Hendro Kartiko. Jauh ke samping Budiman Yunus yang dituju. Masih Budiman. Averoka. Samsul Bahri Herudin. Raja Nenggolan melebar ke kanan. Jeffrey Kurniawan melebar ke kanan, kali ini ada Budiman Yunus. Kita lihat kembali dalam tekanan para pemain timnas U23. Salim Ali terus. Sudah kehilangan kecepatan Salim Ali terus. Tapi ini gaya Salim, lari tabrak. Tapi kadang dari sisi akurasi agak kurang Salim Ali terus, Bung. Tapi dia enjoy di pertandingan kali ini. Ya. Dia menikmati karena ini adalah, saya pikir pertandingan seperti ini juga bentuk penghargaan untuk para senior. Meskipun di kita masih belum ada tradisi bagaimana melepas seorang pemain bintang, melepas pemain yang punya jasa besar pada timnas. Tapi pertandingan seperti ini saya pikir menjadi wadah bagaimana kemudian pemain-pemain ini masih dilibatkan dalam pertandingan yang kompetitif. Andik Firmansyah terjatuh kali ini, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Samsul Bahri Herudin. Samsul dan Andik, dua pemain yang baru saja bertarung di pertandingan kompetisi resmi. Javier Roca, postur tidak ideal tapi masih punya umpan yang sangat bagus. Masuki menit ke-84, tersisa 6 menit lagi waktu normal dalam pertandingan di sore hari ini. Andik Firmansyah lakukan sebuah tendangan langsung. Kali ini tepat diperlukan penjaga gawang Hendro Kartiko. Ya, saya pikir buat pelumasan seorang Hendro Kartiko. Karena tadi kita lihat sepanjang dia masuk belum pernah mendapatkan ancaman yang betul-betul berbahaya. Tapi ini adalah Hendro Kartiko yang sudah malang melintang di sepak bola Indonesia, bahkan bersama dengan timnas Indonesia. Kembali kita lihat bagaimana kegagalan tim U23 dalam membongkar pertahanan Jakarta All Star. Salim Ali terus. Rocky Putirai. Raja Nenggolan. Averoka kali ini kita lihat. Sebuah umpan brilian kita lihat. Offside Rocky. Ya, Rocky Putirai, salah satu pemain yang mulai sadar ada sisi entertainment dalam sepak bola. Ketika pemain-pemain kita, ketika belum terlalu banyak mengenal sebuah style, maka Rocky sudah mulai memberikan style itu. Di luar sepatu yang dua sisi berbeda, rambutnya juga mulai diberikan warna. Dan ini memang yang membuat ciri khas dari seorang Rocky Putirai. Iya, nafas terengah-engah. 42 tahun, tidak bisa dibohongi Bung Tio. Iya. Joko Sasongko kali ini. Yandi ke belakang. Warna rambutnya tidak beda dengan Raja Nenggolan, Bung Tio. Stylenya yang beda. Radian saya yang dituju kali ini dibimbingi oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Handball. Kim Jeffrey. Averoka menjadi motor serangan yang luar biasa di babak kedua. Kita lihat Gavin di sana, masih Gavin. Mencoba melewati Bayu, tidak berhasil Gavin, terlalu lama. Ini juga pemain muda yang diharapkan mampu mengangkat nama Indonesia. Ya, kalau kita bicara Gavin, memang namanya sudah begitu tanda cukup cerdas, pergerakan, kemudian penuh energi juga. Dan Gavin memang sepertinya bukan mengganti posisi dari fullback. Ya, Andik Firmansyah kali ini onside, masih Andik Firmansyah. Terlalu lama pemirsa, kita lihat lagi gagal. Tim U23 dipatahkan saja oleh Leo Tupamahu. Andik seperti berpikir untuk masih mencari atau kemudian memberikan bola. Padahal ini adalah eksekusi yang harus dilakukan
tanpa harus menunggu dari rekan-rekannya. Ini bola yang harus diselesaikan seorang Adik Firmansyah. Dan sayang dia terlambat, masih harus kembali menekuk dan Salim berhasil menutupnya. Kita lihat, kita tidak tahu senyum Salim. Apakah dia puas menutup Adik? Atau kemudian, oh Leo. Atau kemudian karena dia, oke, masih menghentikan seorang Adik yang punya kecepatan. Kembali kita lihat Budiman Yunus. Masih Budiman mencoba melewati, cukup berhasil kita lihat Budiman. Oh, gagal pemirsa menarik pergerakan dari para pemain Jakarta All-Star di babak kedua. Adi Firmansyah jauh ke depan, terlalu jauh bagi Agung. Tampaknya tidak ada satu peluang emas atau tidak ada pergerakan berbahaya dari Agung Supriyanto di sore hari ini. Ya, ini memang persoalan bagaimana Agung justru lebih banyak berusaha turun ke bawah, Andi yang justru lebih banyak di depan. Tapi ini sebuah problem. Ini yang terlihat betul yang harus dilakukan atau dievaluasi oleh Coach Rahmat Darmawan. Salim berikan kepada Budiman. Lagi-lagi sebuah tekanan, kita lihat. Lepaskan umpan, Rocky yang dituju. Tidak ada kawan yang menyambut umpan dari Rocky Putirai. Joko Sasongko. Yandi. Masih Yandi. Terjatuh, sebuah pelanggaran. Kita lihat pertandingan Jabrik. Iya. Nur Alim. Si Jabrik. Ya, kita lihat ini dalam tayang ulang bagaimana benturan terjadi antara Yani dengan Jabrik. Samsul Bahri Rudin melebar ke kiri. Kim Jeffrey Kurniawan. 2 menit lagi waktu tersisa. Kita lihat Raja Nainggolan yang 7. Oh, kita lihat Kram lelah bermain sepanjang 90 menit. Kalau kita lihat janji yang diberikan oleh sang pelatih dan juga dirinya memuaskan pemirsa dan juga penonton yang hadir di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini dengan 1 gol indah dan juga permainan yang cukup menawan dari Raja Nainggolan. Ya, problemnya adalah memang kalau kita lihat daftar pemain semua sudah dimainkan. Ini yang memang menjadi sebuah problem tersendiri. Mungkin Nainggolan juga agak kaget karena suhu di Jakarta yang begitu lembab. Saya pikir ini juga problem untuk para pemain Eropa. Ya. Sampai kita ingat bagaimana ketika pertandingan timnas kemudian melawan Belanda sempat ada namanya injury time untuk kemudian meminum terlebih dahulu. Ini karena memang kelembapan yang luar biasa. Problem untuk para pemain Eropa tampil di Indonesia adalah kita lihat suhu yang onside, sebuah peluang emas bagi Indonesia. Kita lihat Agung. Oh, Agung. Gagal lagi, kita lihat Agung Supriyanto. Off day bagi tim nasional U23 hari ini. sangat disayangkan. Joko Sasongko keluar lapangan pertandingan. Off day, Bung. Agung membuang banyak peluang. Agung, sayang sekali Agung. Kalau kemudian yang bisa jadi gol, tentu akan berbeda ceritanya. Tensi akan kembali lebih meninggi. Tapi apa yang ditunjukkan Agung jauh dari ekspektasi, jauh dari seorang striker yang punya naluri membunuh. Tapi mungkin ini memang bukan hari terbaik buat seorang Agung. Kita lihat, manajer dari timnas Under-23 terlihat begitu kecewa, Bung. Ya, banyak peluang emas. Tambah waktu 2 menit di babak kedua ini. Tim Jeffrey Kurniawan, Alvia Roka. Masih Alvia Roka. Cukup baik kita lihat skill individu pemain ini. Masa injury time. Tersenyum, Bung. Alvia Roka masih mampu melewati 2 pemain junior. Joko Sasongko terjatuh kali ini, sebuah pelanggaran bagi tim U23. Ya. Samsul Herudin. Catatan dalam pertandingan kali ini adalah bagaimana sesungguhnya fisik tidak sepenuhnya dominan dalam sebuah permainan sepak bola, tapi kemudian bagaimana kemampuan bekerja sama sebagai sebuah tim, skill juga sangat menentukan dalam sepak bola, dan itu terlihat betul dalam pertandingan kali ini. Fisik pemain timnas U23 harusnya jauh lebih segar, harusnya jauh lebih bugar, dan harusnya lebih memiliki nafas yang panjang dibandingkan dengan para pemain dari Jakarta All Star yang secara usia mereka bukan lagi pada masa usia emasnya. Tapi bagaimana para pemain timnas U23 masih kesulitan menembus pertahanan, masih kesulitan menguasai lini tengah, dan bagaimana mereka kerepotan untuk menahan gemburan dari para pemain dari Jakarta All Star. Ya, peluang bagi timnas Joko Sasongko di menit-menit terakhir babak kedua ini. Joko Sasongko masih jauh melambung di atas gawang Hendro Kartiko.
Gagal lagi pemain asal Arema, Joko Sasongko. Dalam tembak kita saksikan sebuah tendangan kaki kiri dari Joko Sasongko. Arahnya sudah tepat, hanya saja masih melambung di atas gawang Hendro Kartiko. Belum berubah kedudukan, masih 0-1 tertinggal tim Garuda Muda atas Jakarta All Star di sore hari ini. Masuk ke detik-detik terakhir. Budiman Yunus tempelnya ke dalam. Samsul Bahri Hairudin. Leo Tupamahu. Jeffrey salah umpan pengalian. Agung gagal melewati Samsul Hairudin. Raja Nainggolan. Umpan ke depan, Gavin yang dituju. Masih mampu dipatahkan dengan baik oleh Bayu. Serangan terakhir kita lihat, peluang terakhir masih coba dilakukan oleh tim U23. Joko Sasongko, gagal lagi upaya dari Joko. Kita lihat peluang Mas Agung, gagal pemirsa. Untuk kesekian kalinya Agung tidak mampu membobol gawang Jakarta All Star. Terlalu lemah dan mulai tidak ada kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Agung di pertandingan kali ini. Ya, wasit tarik akan diri. Inilah beritanya dalam dari pertandingan di sore hari ini, di mana tim Garuda Muda dikalahkan oleh Jakarta All Star dengan skor 0-1.